kita doakan cepat sembuh dan teman-teman yang sedang sakit. Pada pertemuan minggu lalu kita membahas tentang macam kebutuhan. Nah, bagaimana jadinya kalau kebutuhan itu lebih banyak daripada sumber daya yang tersedia? Itu yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Tapi sebelum itu, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi penyebab kelangkaan secara cepat. Lalu, yang kedua yaitu siswa dapat menganalisis masalah kelangkaan serta solusi permasalahannya melalui presentasi singkat dengan tepat. Nah, kalau semua orang butuh beras, butuh air, butuh listrik, tapi barangnya itu tidak selalu tersedia, kira-kira apa yang akan terjadi? Ini fenomena apa? Betul, tepat sekali. Ada yang bisa menjelaskan apa itu kelangkaan? Jadi kan sudah dibahas juga di awal, kalau kita kekurangan beras, kekurangan air, sedangkan kebutuhan kita semakin banyak, tapi sumber daya yang tersedia itu tidak selalu ada. Nah, ada yang bisa menyimpulkan sekarang apa itu pengertian dari kelangkaan? Bisa angkat tangan. Saya, Bu. Silahkan. Kelangkaan itu adalah keterbatasan sumber daya alam. Terus, ada yang mau menambahkan lagi? Ayo, Ana. Kelangkaan itu ketika barangnya kita butuh banyak tapi barangnya tidak ada, Ibu. Betul. Beri tepuk tangan buat teman-teman. Jadi kelangkaan itu yaitu kondisi ketika kebutuhan manusia lebih banyak daripada sumber daya yang tersedia. Jadi intinya kebutuhan itu selalu tidak bisa cukup dengan sumber daya yang ada. Materi selanjutnya yaitu faktor-faktor penyebab kelangkaan. Nah, ada berapa faktor sih untuk penyebab kelangkaan ini? Yang pertama, ada perbedaan letak geografis. Nah, perbedaan letak geografis ini kan dari suatu wilayah ke wilayah yang lain. Wilayah A, wilayah B itu pasti memiliki kondisi geografis yang berbeda-beda. Ada yang kondisi geografisnya tanahnya bagus, ada yang tanahnya gersang. Nah, itu pasti akan berpengaruh terhadap sumber daya yang tersedia di wilayah tersebut. Kemudian yang kedua yaitu ada pertumbuhan penduduk. Nah, pertumbuhan penduduk ini juga sangat penting. Jumlah penduduk yang ada di suatu wilayah itu juga akan mempengaruhi adanya kelangkaan. Lalu yang ketiga yaitu ada kemampuan produksi. Nah, kemampuan produksi salah satu faktor produksi kan ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang satu dengan yang lain itu kan tidak sama kemampuan produksinya. Jadi itu juga akan mempengaruhi adanya kelangkaan produksi. Lalu yang keempat yaitu ada perkembangan teknologi. Seperti yang kita tahu, teknologi di negara maju dan negara berkembang itu pasti berbeda. Nah, di negara maju itu jelas lebih maju perkembangan teknologinya daripada di negara berkembang. Itu juga sangat mempengaruhi adanya faktor untuk penyebabnya. Lalu yang terakhir yaitu ada bencana alam. Bagaimana bencana alam itu bisa menyebabkan bencana alam? Otomatis kan bisa menyebabkan banyak korban jiwa. Entah itu sumber daya manusianya yang menjadi korban atau sumber daya alamnya, itu pasti akan menyebabkan faktor-faktor produksi atau kelangkaan itu meningkat. Sampai sini paham? Kita lanjut ke materi. Lalu apa contoh dari kelangkaan? Dari gambar-gambar ini, adakah yang bisa menyebutkan ini kelangkaan apa?
kelompok, tapi nggak usah maju ke depan, dari bangku masing-masing aja, nanti secara singkat sampai secara singkat, lalu akan ada evaluasi dan juga akan ada refleksi. Nah sekarang bisa berhitung menjadi 1 sampai 3. Mulai dari 1, 2, 3. Nah, sekarang bisa berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Ini 1, 2, 3. Dari mana nih Bu? Di situ. 1 mana? 3. Bisa ada berapa bangkunya? Oh bisa. Oh jadi kalau ada uang enggak? Bisa didengarkan terlebih dahulu. Ini kan ada kelompok dan anggota kelompoknya. Kelompok ini diisi sesuai kelompok masing-masing. Kelompok 1 diisi kelompok 1, kelompok 2 diisi kelompok 2 dan seterusnya. Lalu anggota kelompok ini diisikan nama dari anggota kelompoknya. Setelah itu kalian analisis permasalahannya dan jawab pertanyaannya di kolom jawaban. Ada 5 menit ya waktu untuk mengerjakan. Nanti akan ada presentasi singkat salah satu dari kelompok masing-masing. Jadi ditentukan dari sekarang. Terima Aku mau bagian mana yang susah? Ini nanti dari kelompok 1 siapa yang akan masuk? Yo. Oke dia ya.
Makan mana berapa? Bisa bergabung ke kelompok yang lain ya. Oh iya. AZ ya Kak? Iya. Kelompok kita nanti siapa yang akan berada Bu? Itu yang salah tadi ya? Iya. Iya. Sudah selesai semua? Sudah. Belum Bu. Dulu ya teman-temannya yang lain. Enggak. Sudah selesai semua? Sudah. Sekarang kita akan memasuki ke tahap presentasi. Nah, dari kelompok 1, 2, dan 3 apakah sudah menentukan siapa saja yang akan presentasi atau membacakan hasil dari diskusinya? Sudah. Bisa dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Ayo. Dibacakan permasalahannya dengan jawaban yang kalian tulis. Oke, sebelumnya perkenalkan kami saya dari perwakilan kelompok 1. Di sini pertanyaan pertama itu permasalahannya itu harga beras naik tinggi karena pasokan berkurang di pasar. Nah, pertanyaan yang pertama, mengapa beras menjadi langka? Nah, jawaban dari kelompok kita itu karena kebutuhannya itu meningkat, sedangkan produksinya itu terhambat oleh banyaknya faktor. Yang mana ini lanjut di pertanyaan kedua, yaitu faktor apa yang paling berpengaruh dalam kasus ini. Faktornya yaitu cuaca ekstrim, entah itu banjir, hujan yang terus menerus, entah itu panas dan yang lainnya. Itu yang sangat mempengaruhi bagaimana beras itu produksinya bagus atau tidak. Lalu pertanyaan terakhir, bagaimana solusi untuk menstabilkan pasokan beras? Nah, dari pengamatan kita, untuk jawabannya sendiri itu membatasi pembelian beras yang berlebih atau menimbun beras yang anggapannya bisa dijual lain, tapi kita timbun sebanyak-banyaknya dan tidak memikirkan pasokan untuk orang lain juga. Itu dari permasalahan serta jawaban dari kelompok 1. Terima kasih. Terima kasih kelompok 1. Jadi benar ya, kelompok 1 tadi mendapatkan permasalahan untuk kelangkaan beras. Jadi kelangkaan beras itu memang terjadi karena beras yang tersedia, stok beras yang tersedia itu jumlahnya tidak lebih dari cukup untuk kebutuhan kita. Jadi terjadi kelangkaan. Untuk yang kelompok 2 bisa berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permasalahan kami yaitu menjelang libur panjang, antrean di SPBU sudah menjadi panjang karena semakin terbatas. Pertanyaannya, satu, apa masalah yang terjadi dalam kasus ini? Masalah yang terjadi dalam kasus ini yaitu antrean yang panjang di SPBU karena BBM-nya sangat terbatas. Kedua, mengapa permintaan BBM meningkat? Karena banyak masyarakat berpergian saat libur panjang, sehingga ini menyebabkan permintaan BBM itu sendiri meningkat. Yang ketiga yaitu solusi apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi antrian dan kelangkaan. Solusi dari kami yaitu menambah pasokan BBM, membuka SPBU tambahan, dan juga mengatur distribusi agar tidak terjadi kelangkaan. Terima kasih kelompok 2. Kelompok 2 mendapatkan permasalahan di kelangkaan BBM. Betul sekali, jadi kelangkaan BBM itu terjadi karena permintaan BBM itu naik sedangkan stok BBM itu menurun, jadi terjadi kelangkaan. Selanjutnya di kelompok 3 silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang permasalahan yang kami dapatkan, yaitu musim kemarau panjang membuat banyak desa mengalami kekurangan air bersih.
untuk pertanyaan yang pertama yaitu masalah utama dalam kasus ini yaitu tentang kekurangan air bersih, yaitu kelangkaan air bersih yang diakibatkan karena adanya kemarau panjang. Dan untuk penyebab yang terjadi yaitu adanya bencana alam itu musim kemarau, terbatasnya sumber daya air bersih, dan juga kekeringan yang diakibatkan oleh kemarau panjang itu. Yang terakhir yaitu solusi. Yang pertama, distribusi air bersih dengan mengirim mobil tangki ke daerah terdampak, yang kedua yaitu reboisasi, dan yang terakhir yaitu edukasi atau kampanye hemat air. Ya. Terima kasih kelompok 3. Jadi kelompok 3 juga mendapatkan seperti yang ada di contoh, yaitu kelangkaan air bersih, karena kelangkaan air bersih disebabkan oleh bisa jadi karena musim kemarau yang panjang. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan? Nanti akan mendapatkan reward dari saya pada akhir pembelajaran. Semangat ya. Ayo bisa angkat tangan siapa yang mau menyimpulkan atau bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini tentang kelangkaan. Nasma ya? Iya. Iya. Nasma. Iya. Kesimpulan yang saya dapatkan dari materi hari ini yaitu kelangkaan adalah ketika permintaan lebih banyak daripada sumber daya yang ada dan yang tersedia. Nah, di situ ada faktor-faktor yang menyebabkan kelangkaan. Yang pertama, perbedaan letak geografis. Yang kedua, kemampuan produksi. Yang ketiga, pertumbuhan penduduk. Yang keempat, perkembangan teknologi dan bencana alam. Contohnya kayak kelangkaan air, terus BBM sama kelangkaan masker. Cepat sekali jawabannya, Nasma. Nah, selanjutnya kita akan memasuki ke sesi evaluasi. Bisa kembali ke tempat duduk masing-masing. Nah, ini akan ada latihan kuis untuk memastikan dari semuanya ini paham terhadap materi kelangkaan hari ini. Kalau kalian paham, berarti bisa menjawab soal itu, bisa langsung di-scan. Sudah bergabung semua? Sudah. Baik, saya mulai ya. Ya, Bu. Bisa langsung dikerjakan. Lanjut ke nomor 2.
dari hasil ini kita sudah bisa melihat bahwa kalian sudah paham dengan materi kelangkaan pada pertemuan kali ini. Selanjutnya, kalian bisa tutup mata. Akan ada sesi refleksi pada pembelajaran hari ini. Bisa tutup mata. Silakan angkat tangan yang senang atau menyukai pembelajaran hari ini. Terima kasih. Silakan angkat tangan. Bisa angkat tangan yang kurang menyukai pada pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah bisa. Nah, pembelajaran kita sudah sampai di akhir dan kita minggu depan akan mempelajari tentang pertumbuhan ekonomi dan juga sistem ekonomi. Jangan lupa dipelajari di buku paket, nanti akan saya kirimkan juga materi PPT melalui WA group kelas kalian. Tadi yang bisa jawab pertanyaan siapa aja bisa maju ke depan. Nah, semua tadi yang nyimpulin juga. Bila ada bisa berhati-hati sebentar. Nah, pertemuan kali ini kita cukupkan dan kita akhiri. Terima kasih atas partisipasi dan semangat kalian untuk mengikuti pembelajaran saya pada hari ini. Jangan lupa minggu depan semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.